jangan dagang tapi bisnis. Wah, ini menarik nih. Nah, Ya, gimana jangan nih? dagang tapi bisnis. Oke, gimana? Karena kalau orang dagang, Kita kasih solusi. Yo solu kito. Masya Allah. Wah. Bang Dery, Luar biasa ya. Jadi ini bisa dibilang digital marketer khusus untuk UMKM nih. Masya Allah. Deket banget sama UMKM kan? Alhamdulillah. Ini seru sih kita bahas ya, gimana caranya UMKM kita ini nih melek akan digital. Masya Allah. Iya kan, banyak orang yang caranya masih konvensional misalnya. Masya Allah. Iya kan, Masya Allah. masih yang aduh gimana nih, sementara sekarang digitalisasi lagi udah menjamur banget. Betul. Nah, tapi mereka mungkin mau mulainya dari mana aja masih bingung. Iya. Oh, jangan-jangan kalau gue digital nih harus punya modal yang banyak dong. Oh, jangan-jangan begitu gue posting nih kan ada ads di situ, harus bayar. Tapi kayaknya untuk penerapan ads juga kayaknya mereka belum nyampe juga kali ya. Yang betul-betul yang menengah ke bawahnya luar biasa ya. Mikro kecil banget kan ada kan ya, banyak ya? Banyak. Jual apa? Banyak. Selendang mayang. Ya, terus kemudian bubur kacang hijau yang dia tinggalnya di kos-kosan, di kontrak-kontrakan seperti itu banyak banget. Nah, ini kita mau cari tahu juga sebenarnya visi misi lo tuh apa? Iya kan? Kenapa nggak langsung kayak yang banyak nih para mentor-mentor di luar sana jual kelas aja 5 juta. Workshop offline 10 juta di hotel berbintang 5. Itu kan lebih cuan, bro. Betul. Kalau di situ kan bisa jadi mungkin ada uangnya nggak? Nggak banyak. Lebih banyak kita yang uangnya. Ya. Oke. Nanti kita gali ya. Insyaallah. Sampai nih Yo Solu Kito ini dapat Google Certified. Masya Allah. Bisa-bisanya tuh gimana? Sementara gue aja pengen belajar Google aja susah. Kalau bisa dia belajar sama gue. Enggak mungkin. Nggak mungkin ya. Berat. Tuh kita lihat ya profilnya. Masya Allah. Telkomsel juga. Sekarang masih ada Telkomsel? Masih dalam satu rumah Telkomsel tapi beda zona. Sekarang lebih banyak support di Gridcell. Gridcell itu pensiunan dan masa persiapan pensiun buat karyawan-karyawan Telkomsel. Terus kemudian juga support di Telkomsel Innovation Center. Jadi Telkomsel punya startup dan itu di bawah Telkom Innovation Center, dan kebetulan saya diminta untuk menjadi mentor dan fasilitator para startup itu khusus untuk founder mentality. Oh, mantap. Nanti kita bahas juga ya founder mentality itu apa sih? Emang penting banget dibutuhin sama para pebisnis gitu kan? Betul. Dan macam-macam lah nanti ya. Baik. Kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada hubungannya nggak Telkomsel sama Google? Katanya ntar ada hubungannya nih. Kenapa lo bisa berangkat ke Google juga ya? Baik. Ya gitu ya. Cerita. Nanti bocorin juga di sana lo belajar apa aja. Oh, baik. Jangan pelit-pelit dong. Iya nggak? Siapa yang ngajarin? Apakah Larry Page langsung? Iya kan? Apa Susan Wojcicki-nya yang di YouTube tuh? Kan satu korelasi kan, korelasi gitu kan. Nah makanya ntar sama-sama lah kita bahas lah ya pengalaman apa aja. Awalnya berarti lu berangkat dari mana, bro? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang Dery dan teman-teman sekalian, mohon izin untuk menyampaikan sedikit tentang histori ya sampai akhirnya kita membangun sekolah digital bisnis Indonesia dan dekat sama teman-teman UMKM gitu. Jadi berawal dari 2013. Oke. Ya, 2013 itu saya sebagai karyawan Telkomsel pada saat itu kemudian diminta untuk ambil pendidikan. Oke. Pilihannya banyak waktu itu. Oke. Di Telkomsel itu sebagai apa dulu nih? Saya Telkomsel itu sebagai procurement. Oh, pengadaan-pengadaan ini. Pengadaan, betul. Pengadaan dan segala macam. Nah, singkat cerita karena waktu itu tuh tagline-nya adalah Beyond Telco. Jadi kita berpikir bagaimana caranya semua dilakukan secara digitalisasi, kira-kira begitulah. Nah, kami diminta untuk memilih waktu itu dan saya milihnya ke Google waktu itu. Oh, jadi ada penawaran itu. Kenapa tiba-tiba ada penawaran? Ya karena waktu itu di 2013 yang saya tahu ya, kan Google belum punya kantor di Indonesia waktu itu ya. Oke. Nah, kemudian waktu itu juga Google ada sedikit miss dengan Indonesia terkait sama pajak dan segala macam gitu. Nah, akhirnya kompensasi salah satunya adalah Google membuka kelas di Indonesia dan khusus untuk teman-teman Indonesia. Waktu itu kita kelas pertama di Singapura, kemudian setelah itu ada tambahan di Jakarta di Hotel Sultan waktu itu. Oh, Senayan. Jadi bukan ke Amerikanya tapi yang di Singapura. Ya, betul. Singapura itu ada apa nih? Maksudnya kantor keduanya Google yang di Amerika? Ya, atau gimana? Semacam kantor representatif sih sebetulnya ya. Tapi dia bikin event di salah satu tempat. Oh, oke. Oke. Lalu ya udah nih, kok bisa-bisanya dari Telkomsel
dapat jatah. Kantor gue nggak dapet tuh. Kan gue waktu itu masih di media tuh 2013 ya. Iya. Duh, harusnya orang media dong yang berangkat. Ya karena mungkin pada saat itu saya nggak tahu ya, mungkin B2B atau G2G mungkin atau segala macam. Nggak ngerti ya. Yang jelas pada saat itu pokoknya kita kan pasukan ya. Diminta untuk berangkat, kita berangkat aja. Oke. Kira-kira begitu berangkat ke sana dan kita belajar di sana dan di 2013 itu terbuka lah wawasan kita tentang sebuah digital. Jadi Google waktu itu mengajarkan kita dalam satu konsep dasarnya adalah small effort, big impact. Wah, itu yang didambakan jadi harus orang. Berpikir gimana caranya small effort, big impact, dan itu ada hubungannya nanti sama founder mentality. Bagaimana vendor itu harus founder mentality, di mana founder itu harus berpikir bagaimana caranya small effort dan big impact. Oh, artinya berarti yang lo dapat itu semacam apa ya? Mindset. Pertama mindset. Oke. Kemudian yang kedua adalah pasti selain mindset, kemudian dari situ kita banyak belajar tentang success story mereka. Kemudian yang kedua Google Analytics udah pasti itu. Jadi bagaimana cara kerja Google Analytics segala macam. Kemudian bagaimana caranya supaya website itu kan sebetulnya ketika kita ingin naikin either itu website, either itu IG, Facebook dan sekarang agak melebar sedikit ya ke media sosial. Itu kan sebetulnya ada dua. Apa aja tuh? Ada yang disebut dengan cara evolution way. Ada yang namanya revolution way. Bedanya di R. Revolution dan evolution. Nah, revolution itu butuh duit dan cepat dapatnya. Seperti kalau kita, tapi resikonya juga besar. Misal apa? Ads? Ads misalnya. Nah, kan kita ads kan revolution tuh. Gimana caranya seperti ngebangun kalau kita mau revolusi sebuah tempat kan gitu juga. Biayanya besar, resikonya juga besar. Tapi cepat kalau berhasil. Nah, itu juga yang terjadi teman-teman sekalian. Kalau dia revolution, dia cepat, ads cepat naik, tapi kalau dia gagalnya boncosnya lumayan. Gitu kan. Nah, maka butuh banyak strategi di sini. Tapi ini ada menu-menunya sudah dijelaskan. Udah disiapin lah tools-toolsnya. Gitu waktu kan. itu yang lo dapat di Google-nya? Di Google-nya waktu itu. Nah sekarang kalau kita bicara zaman sekarang ya termasuk Facebook, IG, TikTok dan segala macam pun sama kondisinya. Nah yang kedua juga kita mempelajari bagaimana caranya menaikkan dengan cara evolution. Organik. Gitu. Ada organik, ada ads lah paling gampangnya gitu ya. Ada organik yang harus kita naikin. Yang pertama gimana caranya supaya kita punya website itu orang dari mana aja larinya ke website kita. Kita siapin namanya tekniknya mirroring website. Kita bikin mirroring website. Kemudian kita bikin backlink. Ada backlink on page, ada backlink off page istilahnya. Gitu. Mungkin teman-teman SEO lebih tahu itu ya detailnya segala macam. Kemudian juga kita siapin juga beberapa kata kunci, market research, gimana cara nyarinya. Banyak kita waktu itu banyak beberapa aplikasi bisa digunakan. Nah, nanti kesempatan nanti ke depan saya sampaikan juga kalau untuk di media sosial gimana caranya. Gitu ya. Karena pada prinsipnya sama gitu ya, naikin sebuah digital traffic itu adalah ads dan ada organik. Gitu. Mana yang paling works dulu deh? Maksudnya gini, untuk UMKM, apakah memang harus mereka belajar ads? Kalau dari sudut pandang gue kan, kalau lu ngapain? Kalau versi gue ya, lu ngapain belajar ads sementara lu nggak ngerti cara bangun loyalis? Kan karena mereka kan disasarnya jauh banget tuh. Betul. Nggak kenal. Betul. Jadi kalau kita ngomongin funneling ya. Betul. Jadi kan orang yang nggak tahu kita, belum pernah beli produk kita. Jadi kan itu kan tantangannya luar biasa tuh. Kalau ngomongin funnelnya di ads tuh kan. Betul. Nah kalau organik mungkin agak ringan. Nah gue nggak tahu versi lo gimana. Sekarang kita ngomongin bergeser ke media sosial nih berarti nih. Oke. Boleh monggo. Lo mau bahas dari mana monggo. Nah kalau ads, kalau UMKM itu banyak kita bicara tentang UMKM, training UMKM yang kita berikan, itu kita singkirin dulu ads. Wah mantap nih, Kenapa? Ads itu duit soalnya. Boro-boro mikirin ads buat dia. Dia mikirin modalnya aja gak cukup. Gitu ya. Mikirin gimana cara besok untung aja bingung deh. Jadi ads kita singkirin dulu. Kita bicara UMKM. Nah, kemudian apa yang harus yang kita sampaikan biasanya dengan teman-teman UMKM? Yang pertama, kita katakan kepada mereka bahwa selain iklan, sebetulnya kita punya media sosial itu juga bisa naik trafficnya dan bisa works untuk brandnya atau identity kita lah pada tidak jalan. Caranya yang pertama ada istilahnya kalau kita bilang greeting activity.
Jadi akun itu harus punya aktivitas. Oke. Nah sekarang contoh gini deh, kalau misalnya kita punya Instagram atau Facebook ya, teman-teman banyak pakai Facebook juga di luaran sana buat UMKM. Ketika follower kita ada 3.000, kita ngelepas konten, yakin nggak kalau konten itu dilihat sama 3.000 follower kita? Itu temennya nggak beli loh ya, itu organik loh ya, teman-teman kita sendiri loh, teman ngaji, teman sekolah, teman arisan, teman rumah. Oke. Lihat nggak dia? Yakin nggak lo kalau konten itu dilihat oleh 3.000 follower itu? Wah, belum tentu tuh ya. Nah, kenapa pertanyaannya? Kok belum tentu? Kan itu akun-akun kita, follower kita, follower juga organik. Berarti ada hubungannya sama algoritma? Algoritma. Oke. Jadi yang pertama adalah karena, jadi gini, sekarang ini ya, nih gue banyak belajar di Google itu sama Neil Patel. Oh, Neil Patel. Neil Patel ya. Nah kemudian sampai sekarang juga kita masih terkait sama jurnal, kita masih belajar sama dia. Beliau menyampaikan bahwa di Instagram, di Facebook ya itu sedang dibagi 3 sebetulnya, sama seperti algoritma yang lain. Ada akun yang spam, ada akun yang aktif, ada akun yang tidak aktif. Oke, sekalinya aktif tapi spam. Ada yang spam, ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Bedanya spam sama aktif apa nih? Nah ini gue mau jelasin. Oke. Nah, jadi ketika kita punya follower 3.000 tapi yang like cuma 10, itu bukan berarti orang-orang yang 3.000 itu nggak suka sama konten kita, bukan. Tapi karena konten kita nggak hadir di beranda mereka. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena kita jangan-jangan akun kita masuk dalam kelompok spam atau tidak aktif. Oke. Dari mana tuh faktornya? Iya. Apa itu Indikasinya. Jadi yang pertama, Instagram itu organiknya dia itu seperti survei, Bang. Dia itu melihat pattern setiap akun. Terhitung dari apa nih patternnya? Rutinnya jam posting? Itu salah satunya. Oke. Salah satunya rutin jam posting. Yang kedua juga konten apa yang lo sukai, karena di algoritmanya Instagram itu ada namanya reasons. Oke. Kemudian ada juga minat. Interest kita. Nah itu dibaca sama dia. Oh iya dong, jelas. Gitu. Nah artinya kita mesti, kalau misalnya contoh nih, gue berteman sama lo nih, kemudian gue like konten-konten lo yang terkait sama digital marketing, dan lo kasih hashtag di situ digital marketing, dan lo website juga bicara tentang digital marketing. Gue tag, maka berikutnya nanti coba perhatikan, bakal banyak konten-konten yang terkait sama digital marketing yang datang ke gue. Iyalah. Dan kebaca AI-nya kan? Ya itu yang kedua. Dan kalau gue like lo, kemudian lo like gue juga, maka kita akan lihat beranda lo akan mampir di gue. Yes. Dan gue juga akan beranda gue akan mampir di lo. Itu yang namanya tadi gue sebut tadi greeting activity akun. Akunnya selain kontennya harus rutin ngelepasnya, lo juga jangan sombong. Orang lewat di beranda kita cuekin aja gitu, nggak bisa. Itu kaidahnya sama kayak Islam tuh. Kalau bertemu kan harus salam, Bang. Oh iya, sapa. Sapa, assalamualaikum. Nah, paling nggak like lah. Kalau memang dia bermanfaat disapa lah. Maka ketika itu dia juga like, dia komen, maka itu salah satu inline. Ya, tapi gini bro, kalau kita nggak suka gimana? Maksudnya kita paksain buat nge-like? Karena kalau kita nggak suka, kalau gue biasanya gue blok. Sama. Hal itu kita sepaham. Kalau cara kasarnya maksudnya. Hal itu saya sepaham. Iya, itu sepaham kita. Karena gini, mau nggak mau, kita kan harus bikin circle ya di akun kita sendiri. Gitu. Karena pentingnya gini, karena mau tidak mau itu terbentuk dengan sendirinya. Yaitu di Instagram Brand Success itu disampaikan bahwa setiap akun, ini statistiknya ya, kayak gue misalnya, gue seorang dokter, gue punya akun tadi 3.000 misalnya, maka 40%, paling tidak 30-40% follower gue dokter juga. Oh iya, karena personal brandingnya sebagai dokter. Kalau kuat benar-benar, berarti harus dari usulnya harus udah paham dulu cara dia bangun identitas di kontennya itu kali ya. Salah satunya dikasih tahu dulu penyuluhannya buat para UMKM. Betul. Jangan apa aja diposting, kucing lewat posting. Nah, bener. Ya kan? Itu yang kita bantu sama mereka. Jadi gini, gue mau bilang gini, jangan dagang tapi bisnis. Wah, ini menarik nih. Gimana jangan dagang tapi bisnis. Gimana? Karena kalau orang dagang itu jadi gini, Bang, gue udah bisnis online kok. Apa buktinya? Gue udah punya IG, udah punya Facebook. Sebentar, jangan-jangan lu punya IG, punya Facebook, lu cuma dagang online lu, bukan bisnis online. Wah, kayak gitu. Kok gitu? Bedanya. Kalau dagang itu cuma bicara tentang gimana caranya
produk gue laku, bicara omset. Oke. Macamnya laku gitu. Sehingga akhirnya lebih banyak kadang-kadang kita bicaranya hard selling dan segala macam. Sedangkan kalau bisnis kita bicaranya aset. Akun kita itu aset kita yang luar biasa. Nah, seperti yang tadi Bang Dery bilang, mau nggak mau dia akan kita arahkan untuk membangun identity. Identity yang pertama adalah lu harus bangga sama usaha lu sendiri. Jangan malu dong. Ini kadang ya mental mereka tuh malah jadinya lu nggak bangga mau usaha lo gitu kan? Iya. Nah kita kan mau bisnis nih, maka harus bangga dulu dong. Pindahkan itu ke bisnis. Ketika kita bangga dengan bisnis kita, maka yang terjadi adalah kita harus tahu dulu produk knowledge kita. Dan biasanya setiap training sama UMKM itu, gue langsung bikin kertas, ada lembar kerja. Gue bilang catet, gue mau tahu 10 alasan kenapa gue harus beli produk lo sekarang. Automatically bisa. Wah. Kadang-kadang agak gagap juga. Apalagi ya? Itu artinya belum kenal produk knowledge. Gimana lu mau bangga sama produk lo? Gimana lu mau bangga sama bisnis lo? Kalau ketika ditanya 10. Apapun itu biasanya tapi paling enak, lezat gitu kali ya. Banyak hal. Jawaban UMKM. Yang pertama, selain enak, lezat, gue akan gali lagi gimana dengan perlakuan produk itu. Higienis enggak? Lo yakin enggak kalau produk lo higienis? Kemudian lo yakin enggak kalau produk lo itu lebih enak daripada yang lain? Apa yang bedanya? Oh, gulanya lebih asli. Buktinya apa? Nah, itu karena itu nanti jadi bahan konten. Oh, contohnya gimana? Contohnya gini. Ketika udah jadi konten nih. Ketika dia bilang bahwa produk saya higienis, maka gue akan arahkan dia, maka buktikan ketika kamu produksi, bikinlah video pendek, kamu produksi dengan sarung tangannya yang plastik. Sehingga walaupun kelasnya kelas UMKM dan rumahan serta kontrakan, itu nggak ada masalah buat naikin bisnis. Yes. Gitu. Bang, gue sedikit cerita ya. Boleh. Mentor gue waktu itu pernah bilang sama gue, Yos, kamu mau bangun sekolah digital bisnis Indonesia di mana posisinya? Kan semua harus punya positioning, betul, brand positioning. Ada 2 nih dia bilang. Yang pertama yang duitnya gede, yaitu saya akan support kamu untuk bangun dikenalkan dengan beberapa coach yang di luar sana yang punya nama sehingga kamu bisa tempel di sana. Kemudian nanti kamu bisa berkolaborasi dulu di awal sama dia sampai nama kamu naik dan kamu akan ikut bikin training di hotel dan segala macam, nilai lumayan. Yang kedua atau ini kelompok yang nggak ada duitnya tapi banyak UMKM. Maksudnya gimana nih nggak ada duitnya? Sebentar. UMKM itu per tahun 4,8 miliar itu masih UMKM loh pendapatannya. Ini di bawah itu juga banyak teman kita bang. Teman kita banyak. Artinya gini, gue bilang nggak ada. Jangan lihat yang udah jadi ya. Iya, jangan udah jadi dong. Iya. Jadi gini, artinya gue mau ngomong bahwa bukan berarti nggak ada duit sama sekali, bukan. Di sini arti kata kalau kita mau ngambil cuan gede di sana bukan tempatnya. Gitu maksud gue gitu. Kalau di garis bawah itu ya itu maksud gue. Tanpa mendiskriminatif ya. Artinya kalau gue mau ngambil cuan itu bukan itu tempat lo. Tempat lo kalau mau ngambil cuan gede di sini. Nah, terus akhirnya waktu itu gue bilang, ya udah gue ambil di sini aja deh. Yang UMKM, yang cuannya nggak gede. Pertanyaan dia selanjutnya adalah, lu siap nggak? Karena ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya kamu harus punya bisnis sendiri, sehingga kamu nggak memanfaatkan orang-orang ini. Jadi maisah lo aman dulu. Sekarang berarti lu udah punya bisnis? Ada bisnis. Memang sebelum bangun sekolah digital bisnis ini memang udah punya bisnis? Alhamdulillah, bismillah karena Allah Ta'ala sudah. Bisnisnya bisnis apa kalau boleh tahu? Jadi waktu itu kita punya merchandise, kita bangun dari rumah waktu itu, dari garasi rumah. Kemudian setelah itu kita pakai 100% digital. Alhamdulillah karena Allah, bismillah akhirnya Allah kasih kesempatan kita untuk berakuisisi dengan pabrik. Oh, jadi sekarang udah punya pabrik sendiri? Ya, berafiliasi dengan beberapa teman lah. Ada teman. Jadi pabrik itu bukan milik gue sendiri, tapi akhirnya kita bekerja sama dengan mereka. Oke. Itu berarti bergerak di bidang merchandise. Lebih produksi apa aja nih, muknya? Produksi, ya muk betul. Muk, keramik dan segala macam. Dan kita juga import juga dari beberapa ada negara yang memang biasa membuat keramik, kita import dari sana. Katanya peduli UMKM, harusnya ekspor dong, jangan import dong. Masalahnya produk kita buat diekspor kurang kelas bang. Karena buat keramik itu tanah yang paling bagus tanah dari negeri Cina. Gitu. Makanya import quality. Kebutuhan. Berarti tanah kita nggak bagus dong? Bukan, tanah kita bagus, cuma kurang untuk produk itu. Untuk produk itu.
gitu. Iya. Kalau buat nanam sayur-sayuran sih Rumah Gifar Jinawi Bang, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Oke, berarti balik lagi ke tadi mundur dikit. Dengan adanya lo punya bisnis sendiri, untuk ya buat cash flow lebih aman. Karena kalau main di UMKM, belum tentu mungkin dia mau effort buat bayar lebih. Betul. Dan kemudian kita juga kan punya perusahaan digital marketing consultant. Oh, oke. Nah, salah satu produk Airtos. Oh, ini Airtos. ada kita tangani untuk digital marketing dan juga marketing development-nya, Bang. Oh, berarti lo yang pegang nih. Alhamdulillah, Bang. Bismillah, Bang. Oh, sebagai apa nih? Sebagai as a consultant-nya? As a consultant. Social media management dan lain sebagainya. Marketing dan marketing development, insyaallah. Pantesan nih Airtos mau lagi naik banget sekarang. Insyaallah. Oh, lo yang megang juga nih. Ini kan ada yang buat cowok. Buat cowok. Ada yang buat cewek nih. Buat cewek. Airtos yang main ini nih. Masya Allah. Gitu. Pantesan dari tadi datang ke sini selain memang udah terbuka wawasannya, mukanya juga berseri gitu loh. Masya Allah. Nih gue tebak ya. Pasti lu pakai yang dari awalnya nih. Ini gue tebak ya. Gue tebak nih. Tuh. Ini pasti lu pakai yang namanya coffee scrub-nya kan. Betul. Nah, coffee scrub-nya ini memang guys nih buat teman-teman ya. Khusus buat lo yang memang laki-laki. Jadi apa ya? Coba deh buang stigma jauh-jauh seputar kalau skincare itu kan buat cewek doang. Kalau perawatan itu cewek doang. Man, come on. Lu buat laki-laki, lu mau nyenengin bini lu harus rawat diri lu dong. Gimana sih? Bener gak? Ya. Nanti ujung-ujungnya ketika bini lu begitu lu sampai rumah, bini lu main handphone aja kerjaannya. Lu malah ngomel-ngomel, jangan-jangan elunya sendiri gak merawat diri. Itu. Kuncinya begitu. Kamu main handphone mulu. Jangan-jangan mungkin dia bosan ngeliat kita. Kucel. Kusem. Coba deh perhatiin deh, lu harus think smart kali ini. Nih gue kasih tahu ya caranya ya. Jadi buat lu yang cowok-cowok nih, coba deh lu pakai produk yang namanya Airtos for Men. Yang pertama langkahnya nih ya, ini ada coffee scrub guys. Jadi ini untuk ngangkat sel-sel kulit mati. Betul. Ya kan dari awal tuh set. Betul. Oke, lu pakai set, lu cuci muka lu keangkat tuh. Dasarnya begitu, laki-laki tuh biasanya nggak paham tuh mengenai begituan. Setelah itu, nih gue kasih tahu lagi. Nih, ini ada Airtos yang toner serumnya. Nah, setelah ini set lu nah, karena fungsinya buat apa? Untuk menghilangkan atau mengangkat sisa-sisa debu dan kotoran. Betul. Ya kan? Naik motor. Ya kan? Serumnya nih. Setelah itu gua kasih tahu lagi nih guys. Nih, baru nih lu pakai nih. Ini juga jagoan gue nih. Ini all in one cream guys. Ini bisa untuk mencerahkan, betul, memutihkan, berseri. Handphone siapa tuh bunyi tuh? Jangan-jangan callingan dari yang punya Airtos nih. Lagi nonton. Lagi ngecek nih, makasih ya produk gue dibahas sini. Jangan-jangan nih. Bener? Serius? Iya. Saya gue kasih lihat. Beneran? Lu lagi ada panggilan dong nih? Oh enggak. Jangan-jangan telepon gini. Der, salah lu Der ngomongnya enggak kan? Oh enggak bener. Oh bener banget. Bener banget. Takutnya ntar kan gue juga mau jadi brand ambassadornya masalahnya. Ntar lu ajuin aja. Siap. Takutnya gue tadi enggak salah ngomong kan? Enggak salah. All in one cream. Nah ini buat ngecerahin, memutihkan, istilahnya begitulah. Lebih putih berseri lah. Lebih mantap loh pokoknya. Bersinar, brightening nih, all in one cream. Baru kalau lo ngaku laki-laki yang misalnya selain memang lu bersih, tampil kece dan sebagainya, yang terpenting adalah lu kan pasti kan melihara jenggot nih. Laki-laki jenggotan nih. Gua kasih lo nih, ini ada serumnya nih guys. Tuh. Set, tinggal lu kasih aja untuk memanjangkan, untuk menumbuhkan jenggot. Mantap nih. Airtos ya. Pokoknya buat teman-teman semua, kalau lu pakai Airtos for Men, kulit lebih cerah dan lebih fresh. Masya Allah. Dan kabar baiknya nggak cuma buat laki-laki doang. Tuh, ada yang buat perempuan juga. Mungkin coba Anda kasih laku sosial media advisory-nya. Ini Bang, yang lebih menarik adalah sebetulnya selain produknya memang terjaga secara kualitas ya, baik yang woman ya, ini juga banyak sekali. Juga untuk serum pemutih dan membersihkan. Ini yang menarik selain produknya dijaga kualitasnya, juga kehalalannya Bang. Nah, kehalalan ada dua ya. Yang pertama halal secara produk, halal secara akad. Akadnya untuk apa nih? B2B? Reseller? Selain B2B juga B2C. Jadi kita ada dua dewan syariah kita yang mensupport ini. Ada Ustadz Aminur Baitz dan juga ada Ustadz Maududi. Dan itu kita punya 9.000 pasukan dropshipper
wakalah. Wah, peluang bisnis nih kayaknya nih. Luar biasa. Jadi teman-teman silakan saatnya kita berani pindah ke produk sesama muslim. Wah, solusinya Ertos. Mantap memang ya. Skin looks clear and bright. Mantap. Wah, ada ustadz-ustadz kita juga di sana ya. Ya kita buat jaga supaya kita nggak salah langkah. Oh, oke. Masih bisa nambah nggak untuk pasukan-pasukan resellernya? Insya Allah bang. Masih bisa? Masya Allah, insya Allah. Nanti Juni, Juli kita insya Allah akan lebih tambah. Kita targetnya lebih 2 kali lipat lah insya Allah. Wush. Berarti selain kulit yang lebih fresh, cuan kita juga makin fresh juga dong ya. Insya Allah ya. Nah, ini kalau kita ngomongin cuan ini lanjut lagi nih. Lanjut lagi cuan. Ini mantep nih. Nah, Gimana? Tadi kan ditanya, artinya gue bicara kalau mau ngambil duit banyak di sini nggak bisa gitu ya. Tapi dengan catatan, lo harus punya bisnis yang lo settle secara maisa di rumah dan segala macam. Nah ini yang menarik buat anak. Kenapa ini yang gue ambil? Karena maaf nih tidak ada maksud apa-apa ya. Ini banyak sekali teman-teman yang bilang, kenapa sih training kok gratis? Terus Yoso dapat duit dari mana gitu? Nah itu tadi gue ceritain bahwa ya lu gratis ya? Gratis. Ada banyak training gratis yang kita berikan. Wah enak banget. Training gratis dan itu banyak awalnya orang nganggap training gratis itu ujung-ujungnya jualan. Enggak, sama sekali enggak. Oh, paham gitu. Saya. Anda bukan produk MLM kan? Bukan. Begitu ntar gratis di ujung-ujungnya jualan. Kalau Anda ingin mengoptimalkan bisnis Anda harus pakai yang ini. Ya. Atau kalau enggak gratis di awal, nanti ujung-ujungnya jual training di belakang itu yang mahal. Ya. Itu kita enggak sama sekali. Oke. Nah, kenapa? Karena sekali lagi kita katakan bahwa sekolah bisnis Indonesia itu kita lebih bicara tentang bagaimana menjawab keresahan kita, bagaimana caranya mengenhance teman-teman yang UMKM ini. Oke. Itu sih lebih pada itu. Oke. Program-programnya apa aja nih? Ini kita bahas mengenai founders mentality dulu deh. Oke. Lu kan punya ini nih, ya kan? Tagline founder mentality. Jadi tadi seperti gue bilang tadi, yang pertama teman-teman UMKM ini kita bangun dulu bahwa yang pertama dia harus pede dan yakin dengan produknya dia dulu. Itu dulu. Karena seorang founder itu harus yakin dengan langkahnya dia. Oke, ini tips and trick yang pertama ya. Itu yang pertama. Jadi lo yang ajarkan di kelas atau mungkin penyuluhan para UMKM di Indonesia gitu kan. Mereka kadang punya kendala nggak pede sama produknya. Sama produknya sendiri. Apalagi ketemu sendiri. Digital. Betul. Harus ngonten. Betul. Nah, itu gua pertama kali kita minta mereka melisting dulu deh. Listing dari sisi digital yang dia miliki atau yang dia nggak punya miliki. Kemudian yang kedua dari sisi produknya. Nah, yang kedua adalah founder mentality itu harus membongkar mental block. Wah, itu sih. Anak Jaksel nih kayak ini. Mental block agar biar nggak anxiety gitu kan. Biar work life balance-nya tuh aman. Kalau mental block jagonya Bang Dery. Enggak. Ini trainingnya ntar Bang Dery harus support training kita di nih. Sini kan kita ngundangin narasumber saya yang belajar gitu. Nah, kemudian yang ketiga, maka kita harus bangun preparedness. Jadi kesiapsiagaan mereka. Jadi mereka harus setelah mental blocknya mereka sudah hilang, kemudian mereka sudah pede dengan bisnisnya dan mereka yakin, mereka nggak malu dan mau keluar rumah dengan bawa dagangannya. Oh emang fakta lapangan masih pada malu emang? Banyak. Coba boleh dong gue minta contoh kasus dong. Misalnya siapa pedagang siapa gitu. Coba ya selama ini lu kan dekat sama UMKM nih. Ya ada teman kita yang gue sebut lah ya supaya teman-teman bisa cek ya. Nah ini juga nanti mungkin beliau juga lagi nonton. Bang Ellen Wahyudi misalnya gitu ya. Ellen Wahyudi. Ya, Bang Ellen ini dia produknya itu kan selendang mayang ya. Oh, selendang mayang. Selendang mayang. Selendang mayang tuh gue agak-agak lupa dikit nih. Ya, boleh tolong dibukain nggak? Enggak. Yang produknya lupa lagi kayak kembang tahu. Ya mirip-mirip lah gitu lah ya. Ya itu paling semangkuk cuma 3.000 atau 5.000 lah. Selendang mayang buka dong Dan. Coba agak kerja Dan. Menurut tadi nontonin seneng banget tuh, nonton lawak loh. Matanya begini ngeliat insight dari Yoso luar biasa. Di Google ketik aja selendang mayang mungkin di luar. Nah kayak gitu. Oh iya, tahu gue nih. Tapi dia jualan di pinggir jalan Bang. Pakai gerobak kan? Iya, sepeda dia kan? pakai motor, tapi motornya memang terus ada gerobaknya di belakang. Gitu ya. Dia jualan di situ di pinggir jalan. Kemudian kita diskusi banyak sama beliau. Kemudian saya sampaikan kepada beliau, jangan pernah berhenti bikin telling story sebagai bentuk kita eksis. Oh, itu penyuluhan salah satu program di sekolah digital bisnis ini salah satunya adalah
dibangun mentalnya dia, mindsetnya dia. Betul. Harus apa nih? Ngonten. Harus konten. Oh, dengan Banyak kan- storytelling tadi. Betul. Banyak kan yang bilang, aduh bang, gue tuh nggak bisa tampil. Ah, Gue tuh nggak pede, wajah gue tuh nggak ganteng, kayak gitu kan. Emang ente mau cari jodoh. pos lagi gitu kan? Bukan. Jadi yang di shoot lebih banyak produknya dong, sama aktivitinya. Oke. Kemudian fitur-fiturnya tadi, makanya kan 5 alasan kenapa kita harus beli produk dia, dan dia nulis itu, dan itulah bagian dari konten-kontennya. Contoh, mulai dari berangkat dia bikin telling story. Saya minta kalau nggak bisa bikin konten yang rumit, gampang bikin telling story aja. Contohnya Indonesia gimana? suka. Contoh dia ketika mau berangkat nih, istrinya saya suruh foto dia berangkat dengan wajah senyum dan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Siap berangkat menjemput rezeki Allah Ta'ala. Mantap. Itu bangga dia di situ. Sehingga orang yang lihatnya juga dapat auranya gitu. Wah, ini orang boleh juga nih orang dagang. Kemudian dia jalan gitu dengan sepeda motornya atau dengan sepedanya gitu kan. Kemudian satu titik hujanan, dia bilang, di sini hujan, di tempat kamu gimana? Doa hujan. Kemudian setelah itu sampai di sana dia bikin konten lagi tentang telling story, bagaimana di sana ternyata nggak cuma dia yang susah, ada yang lebih susah dari dia, maka saya harus bersyukur dan harus jaga perniagaan ini dengan baik. Sehingga apa yang terjadi, orang akan melihat ini orang hebat nih. Ini orang hebat. Kenapa? Kelasnya UMKM, rumahnya kontrakan, bisnisnya adalah dianggap sebagian orang bisnis yang nggak terlalu besar, kecil lah ya, tapi dia bangga gitu. Sehingga aura itu tumbuh. Nah, ini yang gue pengen bikin ke semua UMKM, khususnya ikhwah kita. Wah, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Karena kalau gue suruh milih, kalau suruh milih nih, ya lebih enak ngurusin yang bisnis-bisnis kayak Airtos, kemudian juga bisnis yang lain. Kenapa? Atau beberapa ikhwah kita yang sudah jadi, yang kita tinggal scale up, itu lebih enak. Duitnya ada, ya kan? Mereka juga punya SDM. Kita lebih gampang kerjanya. Nah, kenapa lo gak pilih itu? Kan tadi. Iya, maksudnya udah komitmen kita. Oh, emang udah bener-bener harus komitmen banget ya. Maksud gua tipis-tipis lah ngambil. Lalu kan ngamanin revenue-nya gimana? Lo harus bayar moderator. Begitu ada kelas kan, ada pelatihan kan, pasti ada moderator. Iya, emang moderator gak dibayar tuh, lagi duduk di situ moderatornya. Pelari juga lagi, doan. jadi gini bang, jadi kan bisnis kita yang nih jadi bongkar, dia cuma dikasih solusi di gua. Ayo dong. Bongkar kacau deh, emang jago deh, jago. Loh, bener dong. Oke deh. Lo harus kasih solusi juga kepada teman-teman. Lalu lo revenue stream dari mana? Income lo dari mana? Kita kasih solusi.